Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman dan juga pendengar. Kembali lagi bersama kami di kelompok 5 yang akan mempresentasikan mengenai materi ke-7 mengenai model indeks tunggal. Sama seperti sebelumnya, pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Mulai dari saya, perkenalkan, nama saya Jessica Nelma dengan 36 akhir 249. Saya Raisa Kundratul dengan NIM akhir 272. Perkenalkan, saya Peti Arumsari dengan NIM akhir 280. Saya Salsabila Adina dengan NIM 389. Saya Sabrina Vinika Aeronigma dengan NIM akhir 398. Saya Azaliana Soal Clarista dengan NIM akhir 410. Oke, di materi ini untuk poin pertama, kita akan membahas tentang indeks tunggal. Jadi, apa sih sebenarnya model indeks tunggal itu? Nah, model indeks tunggal ini adalah sebuah model yang didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi ke arah dengan indeks pasar. Nah, jika indeks harga pasar naik, maka harga saham cenderung naik. Sebaliknya pula, jika indeks saham harga pasar turun, maka harga saham banyak yang mengalami penurunan. Next. Nah, return dari suatu sekuritas dan return dari indeks pasar yang umum dapat dituliskan sebagai hubungan RI sama dengan AI plus BI dikali RM plus EI, yang dimana AI itu merupakan komponen return sekuritas I yang tidak dipengaruhi return pasar, BI itu merupakan ukuran kepekaan return sekuritas I terhadap perubahan return pasar, RM itu sama dengan return indeks pasar, dan EI merupakan kesalahan residu. Next. Kemudian yang selanjutnya komponen model indeks tunggal. Model indeks tunggal ini membagi return sekuritas ke dalam dua komponen utama, yaitu yang pertama, komponen return yang unik dan independen terhadap return pasar, dilambangkan dengan alfa I berhubungan dengan peristiwa makro, dan yang kedua, komponen return yang berhubungan dengan return pasar, dilambangkan dengan beta I berhubungan dengan peristiwa makro. Next. Selanjutnya, parameter input untuk model Markowitz. Model indeks tunggal dapat digunakan untuk menghitung return ekspektasi atau ER, varian dari sekuritas, dan kovarian antar sekuritas yang merupakan parameter-parameter input untuk analisis portofolio menggunakan model Markowitz. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan return dan meminimalkan risiko. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu ada return ekspektasi dan return realisasi, di mana return ekspektasi model indeks tunggal itu dapat dinyatakan dengan rumus yaitu ERI sama dengan alpha I plus beta I dikali dengan return pasar. Nah, kalau yang return realisasi itu dinyatakan dengan rumus yaitu return pasar ke I sama dengan alpha I ditambah dengan beta I dikali dengan return pasar dan ditambah dengan kesalahan residu. Nah, kalau yang kesalahan residu itu bisa dengan rumus uh, return pasar ke I dikurangi alpha I dikurangi beta I dikali dengan return pasar. Next. Oke, berikut ini terdapat contoh soal, yaitu return ekspektasi dari indeks pasar atau ERM adalah 20%. Bagian dari return ekspektasi sekuritas yang independen terhadap return pasar
alfa adalah 4% dan beta sebesar 75%. Maka return ekspektasi untuk sekuritas tersebut adalah, return ekspektasinya bisa dicari dengan rumus yang sebelumnya tadi, yaitu sama dengan 4% ditambah 0,7520% sama dengan 19%. Atau jika bisa untuk mencari return realisasi, yaitu bisa dengan RI sama dengan 19% ditambah dengan kesalahan residu jika ada dan jika ditanyakan tentang return realisasi tersebut. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan model indeks tunggal. Yang pertama, kelebihannya ada lebih sederhana dari model Markowitz. Yang kedua, mengurangi kebutuhan data covariance antar saham. Yang ketiga, memisahkan risiko sistematis dan tidak sistematis. Yang keempat, dapat digunakan untuk analisis portofolio. Untuk kelemahannya, yaitu yang pertama bergantung pada pasar, yang kedua mengabaikan faktor-faktor fundamental, yang ketiga beta tidak selalu stabil, yang keempat mengasumsikan hubungan linear. Baik, itu dia tadi presentasi dari kelompok kami mengenai materi ke-7 dan juga materi terakhir. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya sudah memperhatikan dari presentasi pertama sampai ke sekarang. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih dan sampai bertemu lagi.